Gereja mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada ibadah tutup tahun 2021 pada sore hari ini. Dan jemaat yang terkasih, kita akan meninggalkan tahun 2021 dan kita akan menapak, menyongsong memasuki tahun 2022. Kita berharap semoga di tahun 2022 kita mendapatkan kedamaian, kesejahteraan dari Allah, dan pandemi yang kita hadapi akan segera berakhir sehingga kita bisa hidup normal seperti sebelum pandemi terjadi. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yang terkasih, dipersilakan untuk berdiri. Kita memasuki panggilan ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beserta semesta, kita melihat kembali jejak-jejak langkah di tahun 2021. Ada apa di sana? Ada banyak kisah, suka, duka, berhasil, gagal, sakit, pulih, dan aneka kisah lain menjadi pengalaman kita. Sejenak kita menoleh dan melihat Allah yang berkarya. Ebenezer sampai di sini, Allah menolong kita. Dan mari kita pujikan Kidung Jemaat 329, bait 1 dan 2, tinggal sertaku.
juga bersama dengan orang yang meremut dan rendah hati. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu ialah kejahatanmu. Tuhan, kasihanilah kami, kami menjauhkan dari jangkauan tangan-Mu yang merengkuh kami. Sebab tanganmu cemar oleh darah, dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Kita lambungkan pujian bagi Tuhan untuk jemaat 364 ayat pertama dan 2, berserah kepada Yesus.
Engkau Tuhan yang memberikan anugerah kehidupan dalam sukacita, dalam damai sejahtera-Mu. Sungguh Tuhan, kami bersyukur di ibadah tutup tahun 2021 ini menuntun kami boleh semakin dekat dengan tahun yang baru 2022. Saat ini kami bersama jemaat-Mu di GKJ di Pepandan Hilir ini, kami yakin kuasa berkat-Mu menyertai kami pribadi, lepas pribadi. Kami yakin Engkau menuntun kami menaikkan pujian syukur. Pujian syukur atas kesehatan, kecukupan, dan damai sejahtera-Mu. Pujian syukur atas keluarga yang Engkau berkati. Pujian syukur atas orang tua dalam sukacita di masa tua mereka. Pujian syukur atas kehidupan berpasangan yang penuh harmoni. Pujian syukur atas anak cucu yang Engkau berkati. Mereka yang telah menyelesaikan penilaian akhir semester. Mereka yang berpengharapan atas studi mereka. Begitu pula yang sudah menyelesaikan studi, semoga mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Bahkan di kemandirian, kedewasaan, anak-anak kami, adik-adik kami, Engkau memberikan pasangan hidup yang sepadan. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk setiap derita sukacita yang Engkau berikan kepada kami. Namun Tuhan, kami juga memahami indahnya makna sukacita, memampukan kami mensyukuri anugerah kehidupan setiap pergumulan di dalamnya. Kami menyerahkan setiap beban kami, permasalahan kehidupan kami, karena kami yakin Engkau berjalan bersama kami. Bapa, mampuan kami selalu mensyukuri akan makna kesehatan. Kami bersyukur untuk jemaat yang sudah Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Kami juga tetap selalu berdoa untuk jemaat kami yang masih sakit, baik dalam pengobatan di rumah atau di rumah sakit. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu dan kuasa-Mu menyembuhkan saudara-saudara kami, ayah kami, ibu kami, karena kami rindu kehadiran mereka di tengah ibadah kami dengan kesehatan yang penuh dari Engkau. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin bangsa ini, beri hati yang takut akan Engkau dan hati yang bijak dalam memimpin bangsa ini, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan dan damai sejahtera boleh kami rasakan. Berkati gereja kami, berkati pelayanan kami, berkati jemaat kami pribadi lepas pribadi. Beri hati kami untuk melayani Engkau dengan hati yang tulus. Biarlah hikmat-Mu menuntun kami dalam menjalani hidup kami lebih dekat dengan Engkau. Bapa yang penuh kasih, jika sebentar lagi kami mau mendengarkan firman, persiapkan hati kami, sehingga kami mengerti apa yang Kau kehendaki dalam firman malam ini. Berkati juga hamba-Mu yang akan menghantarkan firman, kiranya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan beralaskan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita terima Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas. Lukas 2 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika
ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, dia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga damai sejahtera Tuhan melingkupi kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, menutup tahun 2021 ini khotbah perdana saya setelah September kemarin. Tiba-tiba sungguh tidak pernah membayangkan, tidak pernah terbayangkan juga berdiri di atas mimbar ini. Tapi inilah kehendak Tuhan untuk saya dan untuk keluarga saya. Mari kita sama-sama mencari hikmat Tuhan dalam firman ini yang kami beri judul Permenungan Kehidupan. Permenungan Kehidupan. Bapak Ibu, pemuda, remaja, anak-anak pasti ada yang tahu, ada yang hafal, bahkan suka dengan lagu ini. Mari yang tahu ikut nyanyi. Saya nyanyikan sedikit. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Sudah ya. Ini pakai masker enak sekali ya, apalagi pakai jas. Bentar ya. Dibuka nggak kenapa-napa ya. Saya buka ya Bapak Ibu, karena ini juga agak jauh dan saya sehat. Saya yakin Bapak Ibu juga sehat. Oke. Lagu ini, lagu kesempatan ini salah satu lagu kesukaan keluarga kami, terutama Bapak yang sudah sepuh. Seringkali setiap kami berkumpul, Bapak menyuruh kami menyanyikan lagu ini berulang-ulang. Neng dok, sing banten dok, neng dok. Padahal kita udah hampir sekali kok mereka ini, karena memang faktor umur. Tetapi kami suka dengan lagu ini, jadi berulang-ulang pun kami tidak keberatan. Seolah-olah diingatkan, mengingatkan saya, mengingatkan kami sekeluarga akan penyertaan Tuhan yang lalu-lalu. Betapa Tuhan banyak memberi kejutan pergumulan, kejutan sukacita pada kami, sehingga kami bisa berdiri semua. Bapak Ibu, hidup ini adalah kesempatan. Sebenarnya lagu ini tentang kehidupan, tentang waktu, dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, mbah-mbah. Kita dikasih waktu yang sama oleh Tuhan, 24 jam. Betul Bapak Ibu? Di dalam 24 jam itu ada yang namanya aktivitas kita. Ada yang sebagai guru, ada yang bertani, ada yang beternak, ada yang berjualan, ada yang pensiunan, ada apalagi ya, pegawai bank, dan lain sebagainya. Itulah rutinitas. Setiap hari kita melakukan hal yang sama. Kalau saya pagi bangun mempersiapkan ini, mempersiapkan itu, baru ke kantor, nanti kantor pulang jam 4, kembali lagi mandi, tidur, sama dengan Bapak Ibu. Rutinitas kita. Jangan pernah jenuh dengan rutinitas. Karena kalau kita jenuh dengan rutinitas, tidak ada semangat hidup. Kenapa? Kalau guru jenuh dengan rutinitas, nanti muridnya nggak pintar-pintar. Wah, aku rasa lebih baik. Wah, misalnya seperti itu. Kalau saya jenuh dengan rutinitas saya, nanti pengaruhnya banyak. Dari isi dompet sampai jajan anak saya, sampai nanti
anak saya kurang senang dan lain sebagainya. Jangan sampai jenuh dengan rutinitas. Nah, di dalam rutinitas kita ada yang namanya kesempatan. Kesempatan untuk menjadi berkat. Bagaimana kita menolong orang, bagaimana kita memberi pertolongan, membantu. Dan memberi berkat ini bukan hanya sekedar memberi sesuatu, tetapi mana kita memberi berkat bisa lewat tutur kata kita, bisa lewat sikap kita. Bagaimana kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, itu sudah luar biasa. Bagaimana kita tidak membuat orang lain sakit. Apa langkah kita yang perlu kita ambil untuk biar baik semua, untuk biar senang semua, apa ya? Dan itulah yang namanya memberi berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di penghujung tahun 2021 ini kita diajak untuk menghayati penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita selama 365 hari. Ini hari ke-365 nih. Beberapa jam lagi sudah mau kita tinggalkan. Kalau 365 hari kita kalikan 24 jam, ada berapa jam? Ada 8.760. Dalam setahun kita mempunyai kesempatan itu. Kita mempunyai waktu itu. Bagaimana kita mengisinya? Ya. Sejenak kita menoleh ke belakang, sejenak saja ya. Kita menoleh ke belakang di tahun 2021 ini yang beberapa jam lagi akan kita tinggalkan. Mari kita merenungkan dan mengingat kembali. Mari mengingat kembali, merenungkan. Ada berapa banyak pergumulan kita, persoalan kita di tahun 2021 yang sudah Tuhan selesaikan. Mari merenung. Bagaimana kita bereaksi atas semua persoalan kita. Kita semakin bijaksana, kita semakin sabar, kita semakin mudah marah, atau kita gampang kesenggol sithik sudah marah. Apalagi kalau kita di jalan, waduh itu kita memang harus jaga emosi ya. Apalagi kita berhadapan dengan ibu-ibu yang naik motor, leteng ke kiri, saya juga ibu-ibu gitu ya. Leteng ke kiri, beloknya ke kanan itu sudah sering sekali gitu ya. Dan gitu ya. Tapi mungkin ibu itu tidak tahu. Kita harus menetralisir hati kita. Bagaimana kita bereaksi atas persoalan kita di tahun 2021. Kita semakin dewasa. Dewasa itu harus, tapi bijaksana itu pilihan ya Bapak Ibu. Kita memang harus dewasa. Apa yang sudah kita lakukan di tahun 2021 untuk keluarga, untuk sesama, untuk gereja, atau untuk negara? Apa yang sudah kita lakukan? Mari diingat-ingat lagi. Di tahun 2021 ini, pergumulan apa yang sudah Tuhan berikan pada kita dan Tuhan bisa selesaikan bersama kita. Siapa saja yang hadir dalam hidup kita di tahun 2021? Mungkin kalau untuk mengingat, kita bisa mengingat di WhatsApp ya. Wah, sekarang komunitasnya banyak. Grup ini dulu 2020 grupnya cuma 2, sekarang 10. Wah, berarti banyak. Itu banyak teman. Terus kita banyak bergaul dengan siapapun baik, Bapak Ibu. Dan di sini kita ingat kembali siapa saja yang pergi dalam hidup kita di tahun 2021. Mungkin banyak cerita di sini karena di tahun 2021 kita masih dalam kondisi COVID Corona ya, dan sempat sangat mencekam. Kalau di sini dikatakan siapa yang pergi dalam hidup kita di tahun 2021, saya hampir 15 lebih. Dari teman kantor, teman gereja, sulit menceritakan dari saudara itu, dan umurnya sebagian di bawah saya, 30 tahun, 29 tahun. Dan teman jemaat saya itu baru isolasi mandiri, jam 7 pasang status, jam 8 sudah nggak ada. Belum lagi anaknya om saya, dan itu sangat
sangat ironis, saya sangat sedih. Kenapa? Karena itu di Semarang dan keponakan saya ini kena corona dan akhirnya sana tidak dapat rumah sakit, hanya di klinik. Akhirnya kita bawa di sini di Bagas Waras dan kita sudah dapat itu donor plasma, tinggal 1 jam operasi ternyata harus dipanggil Tuhan. Dan yang membuat kami sedih karena bule dan om isolasi mandiri belum selesai. Bagaimana kita merangkulnya? Bagaimana saya harus melayat sedangkan bapak kono nang nggone ommu, bulekmu piye? Kono cepet. Akhirnya saya hanya di depan pagar. Karena pintu tertutup karena baru isolasi, saya bisa membayangkan betapa om saya, bule saya itu menangis sedih, bingung. Nggak tahu ini harus bagaimana. Sedangkan di pemakaman kita tidak tahu kapan datangnya karena harus antri. Dan kalau kehilangan tadi sekitar jam 2 itu kakak kami Mbak Pre yang ada di Bekasi dipanggil Tuhan karena memang beberapa saat itu sakit, sangat kehilangan. Ya Bapak Ibu, sekali lagi berapa orang, berapa saudara yang pergi meninggalkan kita di tahun 2021? Pasti semua punya cerita di sini. Entah itu saudara, entah itu orang tua, entah itu tetangga, entah itu jemaat. Ada juga pertanyaan di sini, berapa kali di tahun 2021 kita menyakiti hati Tuhan? Lewat sikap kita, tutur kata kita, kesombongan kita, berapa kali? Mari kita merenung sejenak. Ada banyak hal yang tidak terjawab di tahun 2021. Kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Sering kali kita mendengar, ini sehat, ini harus dipanggil Tuhan. Tadi pagi masih sehat, masuk rumah sakit dipanggil Tuhan. Dan itu menyadarkan kita bahwa kita juga akan kembali ke sana entah kapan. Mari, karena kita tidak tahu waktunya dan inilah waktu Tuhan, berikan terbaik untuk waktu kita. Ada banyak hal yang tidak terjawab di tahun 2021. Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu sudah terkasih, kita mau belajar sama-sama dari sikap Maria. Apa yang menjadi sikap Maria di sini? Kala itu ada sekumpulan gembala dan beberapa orang datang untuk melihat bayi Yesus. Para gembala itu memberitahukan apa yang mereka dengar dari malaikat tentang anak itu. Sekumpulan gembala, berarti lebih dari 3. Sekumpulan gembala, bukan penggembala, bukan gembala satu. Sekumpulan gembala di sini Bapak Ibu. Malaikat itu memberitahukan kepada gembala-gembala itu bahwa ada kesukaan besar, yaitu lahirnya juru selamat di kota Daud yang tandanya lahir dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palung. Kita bisa membayangkan betapa hebohnya para gembala dalam mengisahkan pengalaman mereka, dan semua merasa heran dengan apa yang terjadi. Semua merasa heran karena malaikat menampakkan itu bukan pada satu gembala saja, tapi sekumpulan. Jadi lebih akurat. Kalau cuma satu saya tok mungkin ngapusi masih. Tapi ini sekumpulan dan semua bercerita dengan sukacita. Dan orang yang melihat bayi Yesus waktu itu ikut heran. Tetapi di sini ada yang berbeda Bapak Ibu. Di saat semua heran, di saat semua heboh, mungkin kalau sekarang itu bisa viral, ya. Kita bisa membayangkan betapa hebohnya para gembala itu dalam mengisahkan pengalaman mereka dan semua merasa heran dengan apa yang terjadi. Tetapi berbeda dengan ekspresi Maria. Di ayat 19 dikatakan, ia, Maria, menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Menyimpan segala perkara. Padahal Maria tahu itu yang lahir juru selamat. Tetapi Maria menyimpan di dalam hatinya. Mengapa Maria tidak mengekspresikan apa yang ia dengar? Kalem-kalem saja, tenang, bahkan mungkin
biasa saja tersenyum. Monggo nanti bayinya, monggo menengok, mungkin seperti itu ya. Tidak ada ekspresi yang wah ini anakku juru selamat loh. Ini saya mengadu dari Roh Kudus ini, tidak. Tetapi di sini Maria menunjukkan ekspresi yang sangat menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Ada seorang penafsir bernama Bertolt Anton Parera menafsirkan demikian. Maria adalah ibu yang penuh iman dan bijaksana. Kebijaksanaannya itu lahir dari banyak diam dan mendengarkan. Nah, kalau kita mau bijak banyak diam dan mendengarkan ya. Jangan kalau berbicara semua ikut berbicara, diam dulu dan mendengarkan. Dia adalah ibu yang penuh iman dan bijaksana. Kebijaksanaannya itu lahir dari banyak diam dan mendengarkan. Maria percaya karya Allah yang tersembunyi yang melampaui segala sesuatu yang dapat dipikirkan manusia. Maria percaya pada Roh Kudus dan kuasa Allah yang maha tinggi. Di sini kita juga menemukan bagaimana Maria menjadi perempuan yang dipakai Allah bagi harinya Yesus. Meski demikian Maria tidak meninggikan diri. Dipakai Allah. Pasti juga tidak sembarangan Allah memilih, pasti ada saya tahu pasti Maria ini punya hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Maria tahu bahwa ke depan masih banyak tantangan yang ia harus hadapi, namun ia percaya sepenuhnya Allah akan menyertai hidupnya. Bapak Ibu sudah terkasih, tindakan Maria ini menjadi teladan bagi kita. Ia tenang menghadapi semuanya dengan menyimpan segala perkara dalam hatinya. Saya yakin tidak mudah bagi Maria dan Yusuf menjadi perantara Allah akan lahirnya Yesus. Pasti sangat tidak mudah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, permenungan kehidupan. Maria dan Yusuf berpijak dari pengalamannya bersama Allah. Allah yang menyelamatkan hadir dalam kehidupan Maria dan Yusuf. Dengan bukti nyata yaitu lahirnya Yesus. Nama Yesus berarti Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang menolong. Pengalaman Maria dan Yusuf juga kita alami saat ini Bapak Ibu. Kepada kita yang percaya kepada Tuhan, kepada Allah kita, Tuhan Allah memberi kita kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kita menjadi anak Allah, kalau kita menjadi orang Kristen itu anak-anak Allah, pilihan. Meski kita hidup di dunia, kita dipilih, bukan dipilih oleh dunia. Kita dipilih Allah. Jadi kita anak-anak Allah. Jadi percaya diri kita itu anak-anak Allah. Kita punya segalanya, minta pada Tuhan. Kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, karena kita anak-anaknya. Kita menjadi manusia baru, yaitu orang yang dilahirkan bukan dari darah atau keinginan jasmani, melainkan dari Allah. Kita anak-anak Allah, kita umat pilihan Allah. Gereja ini cuma gedung gereja. Gereja yang sesungguhnya itu diri kita. Kemanapun kita pergi, itu ada nama Tuhan Yesus. Jadi mari setiap sikap kita, tutur kita, mari belajar semua. Membuat menjadi baik itu usaha. Perlu usaha kita setiap hari Bapak Ibu. Jadi menjadi baik itu tidak perlu usaha. Dan kalau kita mengingat kita itu anak-anak Allah, kita membawa nama Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Kita orang Kristen, mari dari setiap tindakan apapun, sikap apapun, tutur kata kita apapun, mari semua itu menjadi berkat. Jangan menjadi batu sandungan. Saya juga belajar setiap hari bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk waktu kita, untuk hidup kita, untuk keluarga kita. Bapak Ibu sudah terkasih, kita harus mengubah pandangan kita dari tolehan kita 2021 yang kita mau tinggalkan. Kita melihat ke belakang tadi, mari kita menjadi tatapan ke depan. Di sini firman Tuhan meneguhkan pandangan ke depan, sebab ia menyatakan berkat sebagaimana dikatakan dalam
Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di atas damai sejahtera ada apa? Kalau kita sudah damai, kita tenang. Bagaimana kita bisa damai? Bagaimana kita bisa taat hikmat Tuhan? Ya, kita harus dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus banyak belajar firman. Kita harus banyak memuji Tuhan, berdoa. Bagaimana saya bisa tahu keinginan Bapak saya, orang tua saya, kalau saya tidak akrab dengan Bapak saya, kalau saya tidak dekat dengan Bapak saya yang setiap pagi saya pasti ke sana. Bapak nyuruh minta apa? Minta ini. Arem-arem terus sampai nggak bosan-bosan. Bapak minta apa? Udah. Ganti apa? Sosis apa? Ayam. Oh, sampai 2 bulan sosis ayam terus. Sudah sepuh. Karena itu waktu saya untuk orang tua saya. Meskipun kami semua bekerja. Bapak Ibu sudah terkasih, kita sudah dipilih Allah, kita menjadi anak Tuhan. Di sini berkat Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita untuk melangkah ke depan, meninggalkan tahun 2021 dan menjadi manusia yang oke. Apa itu manusia yang oke, Bapak Ibu? Ojo keweden. Jangan takut dan berkutat dengan ketakutan, apalagi melihat berita-berita yang begitu banyak. Kalau takut jangan melihat berita. Membaca aja status saya, semua penuh firman Tuhan. Jangan khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakan permohonanmu dalam doa dan ucapan syukur. Setiap kita pasti punya pergumulan. Saya punya pergumulan. Saya yakin Bapak Ibu juga punya pergumulan sendiri. Kalau nggak ekonomi ya anak, kalau nggak anak ya saudara, kalau nggak itu terus. Selama kita hidup pasti ada pergumulan. Tapi bagaimana kita menyikapi pergumulan itu? Karena tanpa pergumulan kita akan tidak kuat. Jadi dengan pergumulan itu kita dikuatkan dan diasah oleh Tuhan. Ojo keweden, ojo kewanen. Jangan terlalu berani hingga tanpa perhitungan, Bapak Ibu. Minta hikmat Tuhan, berdoa. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan-pilihan dan keputusan, baik di tempat kerja, baik di rumah, bagaimana memutuskan yang terbaik untuk anak kita, baik dimanapun. Kita pasti setiap hari menemukan satu hal yang membuat kita memutuskan. Belajar memutuskan dengan bijak, yang membuat semua baik-baik saja, semua nyaman, semua sejahtera, dan itu membuat hati kita senang. Ojo keweden, ojo kuanen, ojo kepungsung. Nah, ojo kepungsung di sini jangan terburu-buru ambil tindakan tanpa permenungan. Dunia sudah panas, kesenggol sidik sudah kita udah gimana? Tetapi mari kita bisa meneduhkan karena kita anak-anak Allah, kita anak-anak terang, kita anak-anak terang Tuhan. Mari kita belajar dari Maria yang mempunyai pribadi yang penuh iman dan bijaksana, penuh iman dan bijaksana, dan ini dituntut dituntut usaha kita untuk beriman penuh kepada Tuhan. Kita punya Allah yang kuasa dan kita harus bijaksana. Dalam segala hal kita harus memikirkan, dalam segala hal kita harus bagaimana yang terbaik untuk semua. Selamat menabur kebaikan di tahun 2022 bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, apa yang akan kita lakukan? Apakah bukti penyerahan diri kita terhadap pemberitaan firman itu? Dari kami berkarya dengan segala dosa kami, namun dengan darah-Mu Kau sucikan semuanya. Sekarang ya Allah, dengan tulus kami menaikkan persembahan untuk kemuliaan. Sekarang ya Allah kami,
Kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarikh 29 ayat 13 sampai 14. Mari persembahan yang kita kumpulkan di depan tadi kita sambut dengan pujian Hitung Jemaat 291 ayat 1 sampai 3. Atas penyertaan-Mu di dalam ibadah ini, kami mengucap syukur berkat-Mu yang Kau limpahkan pada kami setiap keluarga. Dan hari ini dalam ibadah ini Engkau perbolehkan kami membawa persembahan buat kemuliaan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan sucikan persembahan ini, biar menjadi sarana untuk alat-Mu dan untuk kemuliaan-Mu di dalam, dan berkati selalu untuk yang akan kami lalui. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Amin. Menaruh tangan kanan di dada sebelah kiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang dijamin oleh Roh Kudus, rakyat dari anak Allah, yang menjaga pemerintahan Paus Pilatus, disalahkan, mati dan dibuka, tunduk dan belajar. Pada hari yang ketiga, kami pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di belakang tetaplah berpegang pada janji-janjinya. Terpujilah Tuhan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. So
dan yang lainnya. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita berdoa supaya berkat Tuhan ini menjadi kekuatan buat tubuh kita sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita selanjutnya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang memuliakan kami, di dalam kami melakukan peribadatan pada tutup tahun 2021. Dalam kami melakukan peribadatan seperti dosa dan kesalahan kami, bila Tuhan mengampuni. Sebentar lagi kami akan menerima berkat Tuhan berupa makanan yang akan kami terima nanti. Kami percaya bahwa Tuhan telah memberkati sehingga makanan yang akan kami terima nanti bolehlah menjadikan kekuatan di dalam tubuh kami sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami sehari-hari. Dan sebentar lagi kami juga akan mundur dari tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan bimbing perjalanan kami sehingga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Ampuni banyak dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Monggo. Dilihat, cukup dilihat saja. Oh, dilihat, jangan dipegang. Ya. Tapi Pak YS pengen menerima. Oh, gitu. Sayuran? Ayo, gitu. Ada cewek. Anak-anak semua. Anak-anak semua. Anak-anak. Ibuannya di sini. Nggak kepedesan.
Udah,